Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikah Aulia Zahra dengan NIM 2214300001 dari kelas Asuransi Syariah semester 3 kelas A. Dengan adanya video ini atau dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Trisna Taufik Darmawansyah, yaitu tugasnya menonton film dari Netflix. Lalu saya mengambil poin-poin apa saja yang dapat saya ambil dari video tersebut dengan judul Abstrak Seni Desain Christoph Niemann atau Ilustrasi Konsep Tinggi Resolusi Rendah Berlin dari Jerman. Nah, jadi yang dapat saya ambil itu ada 4 poin, yaitu yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita juga harus usahanya dengan maksimal. Gimana maksudnya? Yaitu jika kita ingin mengharapkan, misalnya kita punya impian kalau misalnya kita aku mau dapat nilai A di MK Bapak Trisna ini. Nah, maka usaha aku pun harus sesuai dengan harus maksimal agar mendapatkan hasil sesuai harapan. Nah, yang kedua ada jadi memilih hal itu yang berbeda itu bukan suatu kesalahan. Nah, jika kita ingin membuat suatu karya atau tugas pekerjaan dan lain sebagainya, terkadang untuk mendapatkan hasil yang bagus itu kita harus membuat suatu perbedaan. Nah, misal si A atau aku sendiri buat suatu gambaran pemandangan. Di situ misalnya ada si B juga teman aku membuat suatu pemandangan, karena kita pola pikirnya berbeda, semuanya beda, itu otomatis kita tuh memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dan begitupun kalau misalnya aku pertama kali ngegambar pemandangan, misal yang pertamanya ada awan, yang keduanya bisa jadi nggak ada awan karena perubahan dari mood kitanya juga kayak gimana gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya kita itu melihat perbedaan antara satu orang dengan yang lain, itu pasti berbeda, amat sangat berbeda. Nah, yang ketiga ada melakukan aktivitas itu tidak dengan dorongan atau paksaan dari siapapun. Oke, lanjut yang ketiga. Jadi setiap kita melakukan aktivitas itu tidak boleh dari paksaan atau dorongan dari orang lain. Kenapa? Karena dengan cara itu kita juga tidak dapat mendapatkan hasil yang baik, atau kita dapat menghasilkan suatu karya atau sesuatu yang tidak jauh dari kata atau apa yang kita harapkan. Nah, yang keempat ada jadi setiap kita melakukan sesuatu itu kita tuh harus berbuat baik kepada diri kita sendiri dan orang lain. Terkadang kita lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, atau sebaliknya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari video tersebut yaitu, jadi di tempat tersebut itu beliau disediakan peralatan menggambar, komputer, dan mesin kopi, tetapi beliau sendiri itu melakukan itu sendiri, saking mandirinya, mulai dari menggambar hal-hal yang sangat dinamis, dan itulah tujuannya untuk menciptakan lukisan yang menakjubkan, hiperrealitas. Itu gagasannya beliau itu membawa barang-barang tersebut itu ke sekolah seni. Nah, beliau itu saat beliau mengilustrasikan itu hanya dengan bujur sangkar merah saja. Nah, beliau juga mengatakan bahwa jika kita menciptakan sesuatu itu kita harus siap dikomentari baik dan buruknya, atau kita tuh siap dihujat, karena emang itu resikonya. Tetapi dampak baiknya adalah kita mendapat pujian dari orang-orang yang tepat, bisa dibilang. Nah, terus
Di situ juga kita tidak diajarkan supaya tidak bohong dalam melukis. Kenapa? Karena saat kita menggambar misalnya dalam 2 dimensi, kita tuh bisa aja curang. Kita itu bisa menyembunyikan hal-hal yang tidak aku suka di balik tembok tersebut, tapi dalam hal itu aku tuh bisa ngelihat di balik tembok dan bisa ngelihat semua kekacauan di baliknya. Jadi apapun yang kita sembunyikan itu lama-lama akan kebongkar, atau sebaik-baiknya kita menyimpan bangkai, suatu saat bangkai tersebut akan ketahuan. Jadi dari hal tersebut kita diajarkan untuk tidak berbohong dalam hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Contohnya ya kita menyimpan keburukan seseorang, atau kita melakukan suatu hal keburukan, kita akan diperlihatkan suatu saat dan waktu yang tepat juga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari apa yang saya tonton di kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.